Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian menuju langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Anak bapak semua, Isra Mi'raj berawal ketika Nabi Muhammad berada di Hatim, yaitu sebuah tempat di dekat Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril datang dan membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk mencuci hatinya menggunakan air Zam-Zam, yang kemudian ke dalam hati itu dimasukkan iman dan hikmah. Selanjutnya, dengan dibimbing oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad pun melakukan perjalanan menggunakan buraq yang kecepatannya lebih cepat dari cahaya. Mereka melewati Madinah, Madian, Tursina, dan juga Bethlehem, yaitu tempat Nabi Isa dilahirkan. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad berhenti sejenak di Madinah untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, Jibril mendatangi Nabi dan menawarkan 2 minuman. Minuman pertama berisi susu dan minuman kedua berisi arak. Rasul disuruh untuk memilih. Maka Rasul memilih susu untuk diminum. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesatlah umatmu." Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju langit. Sesampainya di langit, mereka disambut oleh malaikat penjaga langit, dan akhirnya mereka dipersilakan masuk ke langit. Nah, pada langit pertama inilah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad melihat wujud yang samar-samar di kanan dan di kiri Nabi Adam. Jika Nabi melihat ke kanannya Nabi Adam terlihat tersenyum dan bahagia. Namun jika Nabi melihat sebelah kiri Nabi Adam, dia terlihat sedih dan menangis. Wujud yang sebelah kanan itu merupakan gambaran penghuni surga, sementara wujud yang sebelah kiri merupakan gambaran penghuni neraka. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan lagi menuju langit kedua. Di sini Rasul bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian lanjut lagi ke langit ketiga. Nah, di sini Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lanjut lagi di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, dan di langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Kemudian dari langit ketujuh inilah Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang rindang. Dari pokoknya mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di luarnya. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju mustawa seorang diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, setelah mendapat perintah tersebut, Rasul pun turun. Ketika berada di langit ke-6, beliau bertemu kembali dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad kembali ke Allah untuk meminta keringanan, karena khawatir umat Nabi Muhammad SAW tidak akan kuat mengerjakan perintah tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad pun kembali menemui Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi keringanan. Sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, anak bapak semua, setelah menerima perintah tersebut, Rasul dan Jibril pun kembali ke dunia. Peristiwa Isra Mi'raj ini telah memberikan tambahan keimanan, ketahanan, serta keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan menegakkan ajaran Islam. Anak bapak semua, itulah tadi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kesimpulannya anak bapak, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua,
menambah keyakinan Rasulullah terhadap ajaran yang didakwahkannya. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini juga merupakan penghibur lara bagi Rasulullah yang baru ditinggal meninggal oleh istri dan paman tercintanya. Peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, yaitu surah yang ke-17 ya. Baik anak bapak semua, sampai di sini pertemuan kita. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.